demikian ya cara pembuatan larutan EB Mix ya, yang merah untuk A, yang hijau untuk B ya. Semoga menginspirasi, dan ternyata cara melarutkan larutan EB Mix mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang Dayang Family. Halo guys, hari ini saya akan membuat tutorial cara membuat campuran larutan EB Mix guys ya, yang digunakan untuk hidroponik. Nah, sebelum saya mulai jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita melihat bagaimana caranya ya. Nah guys, untuk menanam hidroponik guys, tentu saja kita memerlukan nutrisi guys ya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan cara mencampurkan nutrisi EB Mix ya, yang A dan yang B. Yang perlu kita ketahui bahwa kebetulan saya memiliki nutrisi A dan B ini yang akan kita campurkan dengan 5 liter air ya, masing-masing 5 liter air. Nah, yang A ini ya digunakan atau memiliki warna campuran merah guys, karena itu ini ada jerigen 5 liter ya yang warna merah, artinya ini memang bekas kami pakai. Nah, kemudian yang satu lagi yang B, yang B ini warnanya hijau guys ya. Nah, bentuknya semuanya kristal dan nanti akan kita masukkan dalam jerigen dan kita larutkan dengan air. Sebetulnya caranya tidak terlalu sulit guys ya. Nah, karena itu kita perlu tahapan-tahapannya, dan yang paling penting adalah karena kita akan mencampurkannya dengan 5 liter air, maka kita siapkan wadah ya, jerigen 5 liter ya, yang bisa kita dapatkan dari mungkin misalnya limbah dari tempat larutan tertentu ya, bisa untuk minyak goreng atau apa, kita cuci dulu guys ya. Nah, salah satu komposisinya adalah pada waktu nanti kita gunakan ya, misalnya kita pakai larutan A dan B secara manual, maka misalnya ini ukuran 1 gelas, ini pun 1 gelas, kita tambahkan dalam larutan. Kalau pengukurannya atau belum cukup ya, kita tambahkan lagi dengan kelipatan yang sama, tetapi dengan aturan yang sama ya, 1:1 ya, 1A 1B kita campurkan dalam kontainer yang berisi larutan ya, yang akan kita masukkan dalam nutrisi hidroponik. Dan jangan lupa kita harus memiliki alat TDS ini guys, sehingga kita bisa mengetahui ukuran tanaman, apakah yang kita tanam dari pembenihan sampai akhirnya dia besar, karena ukuran TDS masing-masing kadar ppm-nya beda-beda guys ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah tentu saja kalau kita mau menanamnya, kita harus punya berbagai macam bibit guys. Ini bibit-bibit yang bisa dibelikan secara online guys ya. Nah, kalau mau tahu bagaimana cara menanam ala kami, silakan guys ya mampir di konten kami sebelumnya berhubungan dengan cara menanam hidroponik dengan praktis. Oke guys, kita akan lanjutkan ya, memasukkan larutan ke dalam jerigen. Yang paling kita perlukan adalah pada waktu kita ingin memasukkan larutan EB Mix ke dalam masing-masing jerigen guys ya, maka kita harus memiliki corong guys ya. Corong ini kita pakai atau kita manfaatkan untuk membantu kita, memudahkan kita memasukkannya ke dalam masing-masing jerigen. Nah, tetapi bisa juga kita pakai ini guys ya. Saya ambil wadah dari tutup botol minuman yang besar, kemudian nanti kita tinggal masukkan saja guys ke sini, kan lebih praktis ya. Nah, atau kita juga bisa pakai yang ini ya. Nah, tergantung kalian memiliki yang apa. Kalau tidaknya pun saya pakai ini pun lebih praktis guys ya, karena lubangnya besar. Oke guys ya. Oh ya guys, kalau larutan B itu butirannya lebih halus ya, halus ya. Nah, kalau yang larutan A butirannya itu kasar, besar-besar ya. Nah, jadi kalau kalian bingung ya sebetulnya nggak ada masalah sih ya, dari warnanya pun kita bisa ingat, ataupun nanti kalau waktu kita mau memanfaatkannya kita tinggal lihat campurannya 1:1 ya, 1:1, 2:2, 3:3 dan terusnya ya, sesuaikan dengan ukuran TDS yang kita cek ya. Oke guys, sekarang saya akan memasukkan larutan B ya ke dalam wadah ini. Nah, saya pakai corong botol saja guys ya. Nah, kita buka seperti biasa, kita buka dulu. Nah,
Nanti kita masukkannya perlahan-lahan guys ya. Ini ada 2 lapis guys biasanya ya. Nah, untuk mengetahui kadar masing-masing kita tinggal baca guys di dalamnya nih ya. A dan B bisa digunakan untuk berbagai macam tanaman, kemudian ada keunggulan ya, dan aturan pakai. Nah, saya akan menggunakannya untuk 5 liter air guys, tadi sudah saya jelaskan ya. Kita masukkan dulu wadahnya, larutannya, bukanya sedikit saja. Jangan lupa guys, di dalam sini ada ini guys ya, ada pewarnanya guys ya. Nah, pewarnanya ini nanti kita masukkan guys ya, kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan, kita fokus dulu untuk memasukkan larutan ini di dalam ya. Masukkan perlahan-lahan guys, karena sifatnya mereka ini melekat ya, seperti garam gitu atau gula, agak basah ya. Nah guys, kita masukin keseluruhannya ya, sampai habis guys. Nah, ini memang dalamnya ini agak ini ya, agak beku ya dia ya. Jadi perlu kita hancur-hancurkan guys ya, dia membeku. Kita masukkan semuanya ya. Setelah selesai, ini nanti ada sisanya nih, kita isi air guys ya. Kita isi air, nanti kita masukkan ke dalam. Nah, ini pewarnanya pun sama guys ya. Ini kita buka. Hati-hati, ini kita menggunakan zat kimia. Jadi setelah itu kita cuci tangan yang bersih guys. Nah, ini pewarnanya untuk menandakan bahwa ini adalah bagian B. Jadi saya tadi membuat yang B dulu guys ya. Nah, setelah itu sudah selesai ya. Nah, sekarang kita nanti tinggal isi dengan air guys ya. Kita isi air dan kita kocok guys ya. Ini kita kocok. Sebetulnya ada cara lain. Kalau ini cara pertama. Cara kedua adalah kita bisa menggunakan ember guys ya. Kita ambil ember dan kita langsung buka semuanya dan kita aduk dulu guys ke dalamnya. Larutan itu aduk semua. Nah, baru nanti kita masukkan ke dalam jerigen. Itu cara yang lain. Nah, oke guys ya. Sekarang kita akan mengisi untuk yang larutan kedua ya, yang A. Oke guys, ini yang larutan A ya. Informasi yang ada di lembaran ini sama ya. Larutan A untuk tanaman apa saja: cabai, tomat, melon, paprika, sayur, sayur buah, sayur daun, tanaman hias, bunga bisa juga ya. Dan keunggulannya ini ada unsur-unsur makro, NPK, CA, MG, S, unsur mikronya Fe, NN, Mn, B, Zn, Cu, dan Mo. Dan kemudian aturan pakai ya, sama ya, digunakan untuk 5 liter ya. Ukuran ini untuk 5 liter. Jadi kita sesuaikan dengan, nah ini pun sama prosesnya guys. Kita masukkan ke dalam tangki atau jerigen yang warna merah, karena di sini ada pewarna merahnya ya, untuk memberikan tanda bahwa ini larutan B, ini larutan A. Jadi yang A itu warna merah, yang B warna hijau. Oke guys, kita masukkan ya. Kita gunting dulu guys. Nah, setelah gunting ya, kita ambil dulu guys. Ini agak juga ini ya, agak bersatu ya. Jadi nanti kita coba untuk kita pisahkan dulu ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk kita ambil yang pewarnanya nih. Ini saya hancurkan dulu ya, karena dia agak beku ya, betuku kalau orang putih bilang. Nah, ini ya larutannya ini nanti kita masukkan ke dalam guys ya. Caranya sama seperti tadi, boleh mana dulu silakan saja. Nah, kalau tadi yang hijau dulu, sekarang saya masukkan dulu yang warna merah guys ya, nggak ada masalah ya. Sisa bekasnya pun nanti kalau dilarutkan pun mereka akan kita gabungkan dalam satu tempat. Nah, ini karena
masih bergabung guys ya, dia bersatu, beku, bukan beku dalam arti kayak es, bukan ya. Nah tapi sifat ininya harus saya sedikit saya hancurkan guys ya, supaya nanti memudahkan kita untuk memasukkannya dalam jerigen. Karena itu ada juga strategi orang yang menggunakan ember ya, ke ember diisi air 5 liter kemudian diaduk ya. Nah kalau saya lebih suka menggunakan cara langsung guys ya, kita tinggal masukin guys ya, kita masukkan semuanya sampai larutannya ini habis ya semuanya. Dah. Oke guys, kita lanjutkan ya. Setelah mengurangi, nah ini guys ya, jadi strateginya gampang guys. Ini saya ambil obeng guys, kemudian saya tinggal tekan-tekan aja guys. Nah kan masuk semua guys. Ini kita lanjutkan guys ya sampai habis semuanya. Yang membuat lama memang adalah wadah ini harus kita habiskan. Itu guys ya, kita masukkan semuanya. Nah guys, ini kita hancurkan dulu guys ya, karena memasukkannya agak susah karena dia terlalu bersatu ya. Ini kita hancurkan dulu seluruhannya. Kalau yang B tadi lebih mudah ya, karena dia lebih halus, ini lebih kasar guys ya. Nah ini kita masukkan guys ya, dan kita tekan lagi. Ya sampai habis guys ya. Nah alhamdulillah, nanti wadahnya ini kalau tidak ada sisa. Kalau yang ini kebetulan yang sebelahnya ada sisa ya, ini tinggal kita isi air guys. Oke guys, sekarang ikuti saya guys, kita isi air dulu ya masing-masing ya. Oke guys, sekarang kita masukkan air ya, tapi jangan terlalu penuh guys ya. Kita isi perlahan, kita isi setengah dulu guys ya, dan nanti kita kocok. Kita isi, nah ini udah setengah. Nah akan kita kocok guys, kita tutup ya, kita tutup dan kenapa perlu kita kocok? Supaya larutan itu tercampur sempurna guys. Kalau penuh nanti susah, tidak ada rongga ya. Nah ini kelihatan ya, warna merah nih. Nah nanti setelah kita kocok ya, biasanya larutnya cepat. Nah setelah itu kita campurkan air guys sampai penuh ya. Kita campurkan air sampai penuh lagi. Nah setelah itu kita tutup. Ini masih ada rongga kan, kita kocok kembali guys. Nah nanti cara menggunakannya jangan lupa guys, sebelum menggunakannya kita kocok-kocok dulu guys, supaya larutan yang ada di bawah dia bersatu ya. Nah ini udah selesai guys ya. Nah tinggal kita penuhkan airnya sehingga jadi 5 liter. Nah ini induk ya, ini yang kita sebut sebagai induk hidroponik, perawatan hidroponik Ebimix ya. Yang 1A, 1B. Nanti pemakaiannya 1:1 ya. Kalau kurang ulangi lagi, tambah lagi 1:1. Kalau kurang tambah lagi 1:1 sampai ukuran ppm TDS-nya terpenuhi. Nah sekarang kita lakukan cara yang sama untuk yang jerigen yang lain. Ini warnanya berbeda guys ya, yang satu merah, yang ini hijau.
Nah, sekarang kita kocok guys ya. Kita kocok. Ini karena tutupnya tadi sudah lapuk ya, saya pakai ganjal plastik saja, tidak ada masalah ya. Kita kocok guys ya, kita kocok dengan, nah ini kelihatan ya, larutannya berubah menjadi warna hijau guys, dan kecenderungannya dingin nih guys, jadi dingin. Ya, di bawahnya masih ada larutan. Nah, karena itulah sebelum kita gunakan sebaiknya larutan ini selalu kita goncang-goncangkan atau kita kocok. Nah, ini jadi lebih dingin nih ya, jadi jangan kaget kalau kita megang larutannya agak dingin. Nah, sekarang saya isi penuh ya, saya isi penuh. Dan saya aduk lagi guys ya, saya aduk lagi, nanti baru itu, setelah itu baru kita tutup ya, kita tutup dan kita kocok lagi ya. Saya bolak-balik guys supaya larutannya mengendap itu naik ke atas. Nah, sudah guys ya, tinggal kita penuhkan lagi kayak tadi sama, dan jadilah dia. Ya, larutan Ebi Mix guys ya, ada A ada B ya, larutan Ebi Mix siap digunakan guys. Oke guys, demikian ya cara pembuatan larutan Ebi Mix ya, yang merah untuk A, yang hijau untuk B ya. Semoga menginspirasi, dan ternyata cara melarutkan larutan Ebi Mix mudah kan? Nah guys, demikian guys cara pembuatan larutan Ebi Mix ya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan oleh semuanya yang memerlukan guys. Jangan lupa ya, bila suka silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.